apa disiplin positif, yaitu merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Kata disiplin identik dengan kepatuhan. Kata disiplin jika dibawa dalam kegiatan pembelajaran, maka yang terbayang dalam murid adalah patuh kepada tata aturan sekolah. Patuh dengan tata aturan sekolah, jika melanggar maka akan mendapatkan hukuman. Nah, itu yang sudah tertanam di murid-murid kita apabila kita berbicara tentang disiplin. Nah, namun konsep disiplin positif itu yang dimaksud adalah membimbing murid menumbuhkan disiplin diri karena motivasi internal untuk mewujudkan murid yang merdeka. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kemudian saya juga sering bingung nih. Jika murid melakukan pelanggaran, apa langkah kita? Itu pertanyaan pertama. Kemudian, siapa yang mengingatkan? Apakah mereka kita beri hukuman atau kita memaafkan saja? Nah, ternyata waktu kegiatan guru penggerak ini ada hukuman, ada konsekuensi. Itu sangat berbeda Bapak Ibu. Nah, kemudian yang sudah tadi dijelaskan oleh Pak Yadi mengenai 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai merasa bersalah, teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Makanya waktu itu saya bilang ke Pak Gagan, ke Pak Angkus, bahwa posisi kontrol guru itu di kita sebetulnya sudah lengkap sebetulnya untuk mengatasi masalah-masalah siswa. Ada sebagai penghukumnya ada, kemudian merasa bersalahnya ada, sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer, itu sudah lengkap sebetulnya. Mudah-mudahan dengan berbagai jenis gaya kita di sekolah ini bisa semakin meningkatkan kedisiplinan siswa-siswa kita. Nah, kemudian segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi intinya, ketika siswa salah itu kita tidak hanya menghukum, kita tidak hanya menyalahkan, tapi juga bagaimana kita bisa membangkitkan motivasi siswa itu ke karakter yang lebih kuat. Nah, melalui restitusi kita dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Restitusi membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah melakukan hal seperti ini. Apalagi Bu Wina sebagai guru BK sudah sering melakukan berinteraksi dengan siswa-siswa yang bermasalah, ya. Nah, mungkin di sini kita bisa ada opsi penanganan juga. Nah, sangat penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi dengan berkata, semua orang pasti pernah berbuat salah. Bukan mengatakan kamu harus lakukan ini, kalau tidak maka kamu akan ini, akan ini, itu berupa ancaman. Nah, katanya tidak boleh seperti itu. Nah, kemudian ada 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, langkah pertama pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang mereka tidak terpenuhi, ada yang kurang. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi mereka melakukan kesalahan, mereka tidak merasa sendiri. Jadi bahwa kita juga sebagai guru pernah melakukan kesalahan. Namun yang paling penting bagaimana caranya kita mengatasi masalah itu dan membuat karakter lebih baik lagi. Nah, itu yang paling penting sebetulnya Bapak Ibu. Kemudian ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak.
anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi ketika ada masalah siswa, betul kata dikata Pak Yadi, jangan langsung menghukum, namun ada tahapan-tahapan tertentu. Kemudian langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Tadi kata Pak Gaga sudah betul penanganan kata si Sandi ketika yang menyeletuk kamu tanya, gitu kan? Nah itu Pak Gaga menanyakan memvalidasi tindakan yang salah. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Nah itu sudah termasuk langkah-langkah segitiga restitusi sebetulnya Pak kan? Jadi mereka tuh mau kegiatan tindakan yang baik, tindakan yang buruk, pasti mereka punya alasan. Tentunya ini langkah yang harus kita lakukan, menanyakan apa alasan mereka seperti itu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Nah mungkin ketika Sandi tadi bilang hore Pak, cuma hore Pak, mungkin dari situ kita harus ada tindakan lanjutnya. Misalkan kalau dia hore dapat membuat temannya tertawa, nah itu sebetulnya bisa dijadikan istilahnya kelebihan dia, mungkin dia bisa jadi stand up komedian seperti itu. Tujuannya ke situ untuk menanyakan ke situ ya. Kemudian langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan 2 tadi sudah dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Jadi ketika langkah 1, langkah 2 tadi dilakukan, nah langkah selanjutnya itu menanyakan keyakinan. Mau jadi apa sih kamu ke depannya? Nanti Bapak Ibu guru bantu. Nah seperti itu. Jadi kita sebagai fasilitator. Nah mungkin itu Bapak Ibu terkait segitiga restitusi. Tidak mudah sebetulnya untuk menjalankan segitiga restitusi ini karena mungkin terlihat istilahnya apa ya, kurang greget lah kalau menghukum anak. Tapi kalau kita jalankan dengan istilahnya tegas, mudah-mudahan dapat berubah siswa kita menjadi lebih baik. Karena karakter siswa kan beda-beda ya. Ada yang disertak gunung, kemudian ada yang istilahnya diberi pendekatan tapi dia dapat memahami, dapat langsung menyentuh hati gitu lah ya. Nah mungkin itu bisa lebih efektif lagi. Nah mungkin itu Bapak Ibu terkait segitiga restitusi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.